Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita hari ini akan melanjutkan ujian komprehensif kita yang mungkin kalau kemarin jadwalnya sudah dari hari apa ya, rencananya kan ada yang tidak bisa kita tinggalkan, ada kegiatan bahkan seminar. Kita lanjutkan hari ini dua. Seperti biasa, Bapak kan aplikasi teknologi informasi ini ada 3 mata kuliah. Di dalamnya ada 3 mata kuliah ya. Manajemen pengolahan data, penelusuran informasi, dan otomasi perpustakaan. Nah, ketiga-tiganya itu Bapak uji secara lisan, tertulis dulu ya. Tertulis sudah buat kan? Tertulis sudah buat, kemudian Bapak uji lisan sekilas, kemudian kita langsung praktek. Jadi penentuannya sebenarnya adalah praktek otomasi perpustakaannya ya, karena sini nggak deketan dong. Ya, karena otomasi perpustakaan ini adalah apa ya, suatu yang penting yang harus bisa, karena ini adalah pembeda antara yang kuliah di perpustakaan dan yang tidak kan. Kalau kita tidak ilmu perpustakaan, bukan berarti kita menyampingkan orang yang tidak kuliah ya. Artinya kita kuliah sudah tidak lagi pakai manual kan. Kalau bekerja terus masih manual, katalog manual, penelusuran manual, berarti sama aja kita tidak memiliki kemampuan di bidang perpustakaan. Dan ternyata sekarang memang teknologi kan, salah satunya adalah otomasi perpustakaan ini. Karena disinilah muaranya ya, kita mengelola, melayankan ke perpustakaan dengan menggunakan aplikasi. Kemudian aplikasi kita untuk menaikkan kemampuan teknologi kita dari pengguna menjadi administratif ya. Jadi kita bisa mengedit sendiri, menginstal sendiri. Kalau dulu kita diinstalkan oleh programmer, sekarang kita sendiri yang install. Dan ini Bapak pikir di kelas sudah dapat ya, otomasi perpustakaan, manajemen, kemudian pengolahan data juga sudah, penelusuran informasi. Ini hanya mengulang kembali saja ya, mereka kembali kemampuan kita di 3 mata kuliah itu, di samping mata kuliah lain yang sudah dengan dosen lain. Baik, kita ini ada 7 orang ya. Satu Andrean ya, Andreas Saputra, kemudian Muhammad Nofrialdi ya, Putra Pratama, Nur siapa? Nur Anissa Putri, kemudian ada lagi Nur ya, Niar ya, Niar Amelina Angelina ya, kemudian Rizka ya, Rizka Bapak Nur pertamanya ya, Wila ya, kemudian Fitri, Adelia, dan tidak itu cuma ikut kursus untuk BL apa? Inggris kan dari dia. Oh, ini super labeling saja. Oh, ini ada 10 orang ya. Oh, kita cuma 7 orang ini ya. 7 orang. Fitri? Ada Pak. Yang Adelia ini yang tidak ya? Iya. Sampai Fitri ya? Iya. Baik, Bapak langsung saja. Yang kemarin Bapak kirim itu di grup ya. Kemudian dicatat ya, di bawah yang catatan mana ininya. Ini Bapak silakan dibaca yang sudah dijawab itu, kemudian juga diulang dengan bahasa kita sendiri ya. Jadi sebenarnya mudahnya aja, cuma tadi sudah dijawab ya. Dari berapa pertanyaan itu, kemudian dipahami ya. Kita kan agar memahami itu ya. Kayak aplikasi teknologi informasi ya. Kita langsung saja ya. Biar ini nanti kita sudah dari sini kita praktek. Ini mungkin sekitar setengah jam lah ya praktek. Kalau bisa setengah jam, alhamdulillah. Kalau tidak nanti kita coba maksimalkan ya. Baik, ini ada pertanyaannya sudah Bapak kirim. Kita acak ya, nama-namanya kita acak ke masa. Berarti kalau yang ini karena pertanyaan kan dari tiga mata kuliah, ada 9. Jadi kalaupun tidak kena, anggaplah itu sebagai wakilnya ya. Jadi mungkin tidak kena otomasinya, tidak kena manajemennya, tidak kena
kenanya yang penelusuran informasi ya tidak apa-apa. Jadi anggaplah jawaban teman juga mewakili, kita sekarang sama-sama itu karena ini sifatnya mengulang saja kan. Baik, yang pertama Andrean ya. Ini pertanyaan juga Bapak bolak-balik ya. Entah bukan hanya dari pengertian, mungkin langsung dari ini ya, dari informasinya atau dari manajemen pengolahan datanya. Ini Bapak acak saja ya, dari mungkin Bapak langsung ke penelusuran informasi ya. Apa yang dimaksud dengan sistem temu balik informasi? Andrean ya? Menurut saya, dan nomor satu, temu balik informasi adalah sebuah sistem yang memungkinkan kita menelusur kembali informasi yang telah kita buat sedemikian rupa agar bisa ditemukan kembali dengan efektif dan efisien. Efektif dan efisien, menemukan kembali ya. Sebagai upaya apa tadi? Upaya untuk menemukan kembali informasi yang telah kita susun sedemikian rupa agar bisa ditemukan kembali dengan efektif dan efisien. Informasi itu apa? Informasi adalah informasinya apa yang mau ditemukan? Kan tadi temukannya informasi. Nah, informasinya apa? bisa buku koleksi perpustakaan, buku, proceeding, direktori, kamus, dan sebagainya. Ya, menemukan kembali ya sistem untuk memudahkan temu balik informasi ya, bahan pustaka yang ada di kita ya, baik video, audio maupun teks ya, teks yang kita susun dengan sistemnya, dengan yang baku yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik, sudah ya. Kemudian Nur Anissa, kalau manajemen pengumpulan data apa? Manajemen pengumpulan data adalah sebuah sistem atau perangkat lunak yang dapat digunakan oleh user untuk membuat ataupun mengakses informasi ataupun data secara cepat dan juga praktis. Data itu? Data itu adalah kumpulan informasi yang diolah. Informasi yang diolah ya. Kalau database? Database sistem perangkat lunak ya. Base atau base? Apa? Database. Bahasa ya, database ya, database. Bahasa kitanya home base. Nah, ada apa gitu ya, home base, database, apa? Data yang sudah. Kalau data diolah tadi informasi. Kalau misalnya base ada camp ya, kumpulan berarti ya. Sama aja kumpulan data juga. Database itu kumpulan data juga. Scam atau yang udah yang sering Bapak sebutkan itu basis slang, misalnya juga anak slang ya, basis PDI, berarti teman-teman PDI di kumpulan sama aja. Hanya saja nanti kalau di data kan berarti data ya, base data gitu. Oke, kalau DBSM-nya apa? Database Management System. Nanti itu digabung jadi Database Management System. Itu suatu sistem perangkat lunak yang menghubungkan user dengan pengolahan data yang nantinya dapat diproses. Sistem itu? Sistem apa? Sistem. Cara kerjanya? Sistem itu pernah terbaca sistem apa artinya? Database system. Database-nya kita tahu kumpulan data, manajemennya terorganisir ya. Sistemnya? Data alat perangkatnya Pak untuk Perangkat mengolah data. Betul Pak. Kalau dalam ininya sistem itu kumpulan komponen ya. Komponen alat yang saling berkaitan hubungan satu dengan yang lain ya. Jadi kalau kita
database management system berarti kumpulan data yang sudah di manage, ya, kemudian saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebenarnya itu saja mau memahamkannya ya. Jadi awalnya kita ya pengertiannya kita baca dulu, kemudian kita pahami bahasa kita. Begitu aja kan, berarti manajemen database management system adalah ya kumpulan database yang sudah terorganisir misalkan berkaitan satu dengan yang lain. Nah, seperti itu ya. Baik, menurut Nurlanisa sudah ya. Kemudian Muhammad Mutia Putra pertama ya. Jelaskan pengertian otomasi perpustakaan baik menurut para ahli maupun ahli sendiri. Kalau menurut para ahli, saya ambil dari Deki Hendra yang berjudul tentang digitalisasi dan sistem otomasi perpustakaan STIE Syariah Tulis. Menurut dia, sistem otomasi perpustakaan itu merupakan adalah suatu proses manajemen sistem yang dapat mempermudah baik pengelolaan perpustakaan serta mempermudah akses informasi kepada pengguna. Hal ini meliputi kemudahan dalam hal sistem pengadaan bahan pustaka, sistem situasi, pengelolaan bahan pustaka, serta pengaturan sistem keanggotaan dan lain-lain. Sedangkan menurut saya itu otomasi perpustakaan adalah pengembangan antara manajemen kerja di perpustakaan dengan pengembangan teknologi. Hal ini didasari oleh tuntutan zaman yang terus berubah serta kebutuhan informasi perpustakaan yang terus meningkat. Hal inilah yang membuat otomasi perpustakaan menjadi wajib. Selain karena sebab-sebab tersebut juga akan mempermudah pustakawan dalam melakukan proses pengelolaan bahan pustaka. Ya, kalau di menurut Pak Sulistyo ya, kalau dia Pak Sulistyo mengatakan bahwa otomasi itu otomatis itu adalah suah tindak. Jadi suah itu sendiri, tindak itu bertindak sendiri, program, kemudian dia secara otomatis ya, kemudian sudah tindak, sudah itu bahasa Sanskerta, lama tidak bersuah berarti lama sendiri ya, sendiri, lama sendiri, bertindak sendiri. Ya. Otomatis, kalau otomatis terus ya, tanpa kita lakukan, kita jalankan. Kalau kita otomasi perpustakaan berarti di perpustakaan itu kan ada 3 pengadaan, pengolahan, layanan. Itu pengolahan dan layanan secara otomatis. Jadi kita memahami gitu saja. Jadi di perpustakaan baik pengolahan dan layanannya secara otomatis. Itu kalau kita mau buat misalnya Pak Sulistyo tadi bertindak sendiri gitu ya, bekerja sendiri dan sudah dilakukan sendiri secara otomatis ya, tanpa kita melakukan aktivitas dia sendiri. Kalau dia terlambat bukunya secara otomatis dia kasih peringatan secara otomatis. Ya, oke, ini sudah. Kemudian Niar sudah tadi ya? Niar ya. Niar ini kita tanya, sebutkan komponen dalam basis data. Sistem operasi, user atau penjualan, database, sistem basis data, aplikasi. Ya, minimal ada 3 ya. Minimal ada hardware, software, dan sistem operasi, basis data, user pengguna, hardware-nya ya, manusianya ya, bisa juga dengan kalau mau dilengkapi ada jaringan,
Tapi ini kan berbasis karena tadi saling berkaitan satu dengan yang lain, komponen-komponen yang terikat. Kalau kita ada hardware-nya, komputernya ada, tapi software-nya tidak ada, fungsinya hanya sebagai mesin ketik. Kemudian komputernya ada, software-nya ada, orang yang tidak ada, itu tidak bisa kita, walaupun dibuat secara otomatis kan, tapi awalnya kita perintah dulu, diperintah dulu, kemudian baru dia berjalan sendiri. Jadi masih tetap manusia ini juga belajarnya. Oke, itu ya. Sekilas saja kalau yang ini apa yang pesan ini ya. Kemudian Nia sudah Kartika ya? Rizka ya? Rizka jelaskan penelusuran informasi dengan menggunakan katalog dan opak. Berarti ini konvensional dan katalog itu yang manual ya. Opaknya itu bisa offline, bisa online. Jadi kita ini nanti buat yang offline yang tidak ada internet, tapi menggunakan opak nanti kan. Online nanti akses katalog tapi offline. Jadi ada yang ini ada dua macam. Kalau yang manual dia benar-benar manual. ya, konvensional. Iya, katalog ya. Saya di sini menggunakan contoh konvensionalnya menggunakan kartu Pak. Ya. Jadi memustakam ini secara data sendiri kan. Secara konvensional itu pemustakam mendatangkan katalog di perpustakaan, lalu pemustaka ini memilih nomor laci katalog yang sesuai dengan subjek koleksi yang ingin pemustaka tersebut cari. Lalu setelah menemukan laci katalog sesuai dengan subjek informasi yang dia butuhkan, maka tinggal memilih kartu judul yang sesuai dengan judul yang dia butuhkan di laci katalog tersebut. Nah, apabila menggunakan opak, yaitu online public access katalog, adalah penelusuran tersebut dilakukan dengan opak yang terpasang atau terhubung di perpustakaan. Lalu pemustaka menuliskan kata kunci atau keyword yang sesuai dengan koleksi yang dibutuhkan di perpustakaan tersebut. Maka tersebut sistem akan memunculkan data koleksi alternatif yang sesuai dengan data kunci yang dicari oleh perpustakaan tersebut. Lalu pemustaka memilih salah satu judul koleksi yang dianggap relevan. Lalu pemustaka melakukan validasi ke pustakawan, maka akan dirujuk koleksi di nomor plat koleksi yang dibutuhkan oleh pustakawan tersebut. Ya. Kalau katalog berapa macam yang kita mau cari katalog? Pertama berdasarkan judul ya, terus Subjeknya, terus satu lagi ada berapa? Bagaimana menelusur katalog itu? Menggunakan katalog judul tadi sudah, pengarang, satu lagi. Pengarang satu yang disebutkan tadi? judul pengarang subjek. Iya, subjek ya. Jadi 3 macam itu ada kita. Jadi satu ada katalog hidup umum ya. Itu katalog itu ada 4 ada 4 ya. Jadi induk, katalog utama ya. Karena kita judul, pengarang, sama subjek. Iya, Pak. Nah, bagaimana itu prakteknya? Kalau kita dengan orang, kalau ada orang masuk ke perpus, kita tanya kan, mau cari apa Pak? Cari buku katanya. Apa judulnya Pak? Nah, berarti kita sudah menggunakan katalog judul. Kalau dia pakai katalog ya, dia pasti lari katalog judul. Pasti kita pertanyaan 3 itu lah sama orang. Judulnya apa Pak? Kata dia lupa judulnya. Nah, kita harus ingat. Jadi, kalau pengarangnya siapa Pak? Nah, lupa pula katanya. Satu-satunya menggunakan subjek.
Subjek itu apa? Tentang yang terhubung berkaitan dengan Tentang ya. Dia ngomong masalah apa Pak? Bukunya tentang apa Pak? Nah, gitu kan. Itu subjek sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong subjeknya apa Pak? Dia udah tahu kan? Dia udah tahu tentang Nanti bukunya tentang apa Pak? Oh saya tentang hitung-hitungan itu apa? Rumus matematik itu. Nah, berarti kan tiga itulah sebenarnya kita sudah dicontohkan oleh aktivitas sehari. Jadi kalau kita tanpa bertanya, dia langsung katalog cari, ada di kelaci itu kan, ada katalog masa judul, nanti kumpulan katalog judul kan, kita ketemu pengarang, kemudian subjek umum ya. Tapi kalau dia pakai opak orderan akses katalog kan katalog juga dari online kan, nanti kalau diketik saja judulnya apa, lupa misalnya pengarangnya apa, pengarang siapa, lupa juga pengarangnya. Tentang itu tadi kan tulis saja misalnya tentang menghitung rumus matematik. Nah, judul muncul jadi judul ya subjek gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu, kita sudah menjalankan itu, tapi kita pahami dengan katalog ya, jadi tanpa melihat kita. Bahkan kalau di Jogja itu dia sudah pakai RFID. Bapak kalau ke kampus datang lihat ada komputer banyak, atau dari rumah ketik dulu judulnya misalnya pendidikan Islam, ketemu kan, langsung kemudian ke katalog kerak ya, karena kami sudah tahu kan dengan kode ini ya, klasifikasi sudah diambil, terus ada ruang, ada komputer RFID namanya, jadi ditumpuk bukunya 4 buku, nanti namanya muncul. Nah, nanti kalau sudah terdetek, biasanya 4 itu sudah terdetek, sudah itu. Nah, kita masukkan dulu kalau salah ini apa, name kita dulu ya, atau pakai kartu langsung scan aja, muncul bukunya, taruh langsung. Mau pinjam tidak, pinjam, kemudian ada stoknya. Nah, jadi pinjam ini 4 buku, kalau salah 4 dia di sana. Kemudian tanggal sekian mengembalikan 7 hari kan. Dan masukkan disimpan atau di dompet atau di mana simpan ya. Pulang kita pulang. Karena kalau sudah di-scan di dia tidak lagi bunyi di alarm seperti ya. Dan kita tidak bertemu dengan petugasnya. Ini kan ini kita masih ketemu kalau yang ini ya. Sudah mulai di kita ya. Kemudian kita pulang. Sudah pulang, sudah 6 hari kita kembalikan. Tidak lagi bertemu lagi dengan orang itu. Tinggal di bawah ada pengembalian. Masuk tumpukan buku 4 kali. Muncul Mulyadi mau mengembalikan klik dan tinggal keluar lagi, kita tidak ada lagi pinjam. Jadi kita tidak bertemu dengan pustakawannya. Bertemu itu kalau ada masalah. Waktu pertama waktu kita mau minjem ternyata tidak ada, bukunya 4, munculnya 3 kan. Nah, warna masih 1 warna merah gitu kan. Baru kita nyari petugas, Pak, saya masih merah ini ya kan. Tidak terdetek, nah, baru ketemu kan. Yang di situ juga yang waktu mengembalikan ketemu itu pada saat ada masalah, misalnya bukunya terlambat 1 hari. Nah, di situ tulisannya silakan Anda menemui petugas. Nah, petugas bayar 200 atau 300 ya, terus balik lagi di contohnya, balik lagi baru selesai. Jadi seperti itu ya, kita sudah dilakukan di kita di berbagai daerah, sudah ada dengan menggunakan RFID itu. Oke, sudah ya, ini Rizka sudah, tinggal 2 orang lagi ya. Satu Welia, Wela ya. Wela, jelaskan kendala dalam pembuatan otomasi perpustakaan. Kendala ya. Kendalanya apa? Kendala yang sering terjadi dalam otomasi perpustakaan itu yang pertama itu Pak, biaya otomasi perpustakaan itu lumayan besar sehingga agak menyulitkan para pemustaka untuk mengaplikasikan aplikasi otomasi perpustakaan tersebut. Nah, yang kedua itu kekurangan pustakawan atau petugas perpustakaan itu sendiri yang memang benar-benar terlatih dalam sebuah yang memang mempunyai skill mengenai IT nah, teknologi tersebut. Terus
penginputan datanya tuh lumayan susah. Dan terus mengenai keterbatasannya itu adalah jaringan. Kadang kan jaringan itu lancar, terkadang tidak, seperti itu. Ya, yang lebih penting itu suatu saat kita membuat otomasi adalah dukungan ya, dukungan ya. Kita mau buat, tadi bagus juga banyak tuh jaringannya, apa kemudian masuk ya ke dalam itu kan banyak juga. Kemudian ya dukungan dari pimpinan ya, itu sangat penting. Kalau kita pimpinan kita mendukung ya kita terlaksana ya. Kita membuat otomasi kadang-kadang selama ini seperti itu ya, pimpinan kita tidak merespon, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Itu biasanya kita ya kasih penjelasan bahwa apa ya, pentingnya kan, manfaatnya dan pentingnya dan yang lain untuk kemajuan perpustakaan biasanya pimpinan juga. Yang lainnya di jaringan ada apa, mungkin tadi aktivitasnya ya, aktivitas pada saat menjalankan aplikasinya juga otomasinya ya juga melakukan kendala perlu dihadapi bersama diselesaikan. Oke, sudah ya ini jadi sudah di Beli Pak. oh ya sudah ya. Satu lagi siapa? Fitri? Oh Fitri belum tanda tangan. Fitri mana? Fitri ya. Sudah benar. Sebutkan contoh aplikasi basis data yang Anda ketahui. Basis data ya. Itu yang pertama ada Oracle, ada MySQL, ada Microsoft SQL Server, ada SQLite, ada Microsoft Access, dan ada PostgreSQL. Ya, basis data ini yang bisa tadi datanya bisa terkumpul dalam pangkalan data ya. Artinya kalau yang umum biasanya ada kalau di pelajaran manajemen pangkalan data itu Microsoft Access ya, Access, kemudian tadi ada Oracle dan lain-lain. Itu sebenarnya bahkan Excel juga sebenarnya bisa dijadikan basis data ya. Intinya misalnya data bisa dikumpulkan dalam satu bank data. Misalnya Excel kan ada juga pakai rules if ya. Jika pegawai kerja 1 bulan 20 hari, 1 harinya dikali misalnya 25.000, maka berapa hasilnya nanti kumpul jadi satu ini apa, satu folder yang dia buat untuk basis data. Itu bisa ya. Jadi yang sekarang yang familiar itu MySQL, PHP MyAdmin, atau nanti yang kita akan buat ini SAMPP ya, SAMPP yang ada di dalam SAMPP, ada exam misalnya. Itu dia pakai MySQL. Q itu query ya, pertanyaan atau jadi program itu biasanya dia bisa berjalan perintah dan bertanya. Udah ada perintah baru dia bergerak. Ya kan apa nama misalnya intinya itu kalau kita ketik di opak itu pendidikan Islam, berarti kan kita merintahkan dia suruh cari ya, query. Jadi kalimat pertanyaan dan perintah SQL. Jadi kalau biasa ekstensinya Excel, kemudian PPT, doc, dia SQL juga. Ini yang masuk di basis data ya. Oke. Ini sudah 7 orang, berarti ada 2 ini kita acak saja ya. 2 lagi pertanyaan yang belum kita untuk yang lisan sudah selesai. Katakan kita nanti praktek. Tadi coba sebutkan saja ini tahapannya deh, tahapan skills.
punya siapa saya waktu salah satu. Yang pertama itu download SAP dan data slipnya. Yang kedua itu ekstrak file SAP dan slip itu bebas di C atau D. Setelah itu aktifkan dua sisi di atas form exam dua hasil sama posisi koordinat sampai dia berubah jadi hijau. Terus itu control sum itu. Terus itu pindahkan atau ekstrak file slim itu ke tempat kita install data sum tadi Pak, ke SAP, htdocs, terus rename file tersebut bebas nak pakai apa, nak pakai nama apa baik, tapi disarankan perpustakaan lebih baik. Terus buka browser apa baik atau Chrome, Yandex segala macam yang kalau di Apple kan beda dia Pak. Boleh. Terus ketik localhost. Di localhost sudah muncul di kanan itu kan ada tulisan PHP MyAdmin atau bisa localhost garis miring PHP MyAdmin. Terus tuh buat buat DB baru ada plus database, buat ketik nama database-nya sesuai dengan file yang kita rename yang file slim yang kita rename tadi Pak. Misal ke perpustakaan kita ganti namanya dengan nama perpustakaan. Terus tuh DB tadi yang sudah kita buat diklik. Di sini ada privilege, ketik privilege, di bawah itu ada add user account. Setelah itu add user account itu diketik juga basing sebenarnya itu perpus, tapi kan perpus localhost, passwordnya kita isi perpus, terus buka tab baru kalau sudah itu kan sudah selesai, buka tab baru, localhost garis miring nama DB yang kita buat tadi, misal ke perpustakaan, terus tuh buat klik user yang kita buat itu kan yang pertama tuh DB yang kita namai perpustakaan, localhost, terus nama DB-nya perpustakaan, terus perpus passwordnya, terus kemudian run installation, mengisi password yang kita masukin di awal tadi yang di DB tadi Pak. Terus kita isi kita isi admin, terus kalau ada muncul tulisan install, balik ke file exam, masuk di htdocs, buka di file yang slim yang kita sudah copy ke sana, buka itu, terus ada file install, di rename, ditambah underscore di bawah, terus balik lagi ke browser yang kita ini, terus run slimnya, go to my slim, terus masukkan yang passwordnya admin yang kita buat tadi di sebelum install, misalnya admin masukin, terus itu sudah selesai, itu kan muncul tampilan slimnya tuh. Nah, kita biasanya kan bisa diketik localhost garis miring perpustakaan, nama DB tadi index .php tanda tanya p login, terus kita login dengan user yang kita buat tadi yang baru kita ketik tadi Pak. Udah selesai. Ya baik, nanti gitu ya kapan, tapi sebenarnya ada yang paling besarnya ya. Nanti kalau ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama sudah install, sudah download dan lain-lain, install sampai P. Yang penting itu kan sudah install sampai P, kemudian kita aktifkan dari kontrol sumnya ya. Di MySQL sama sampai P-nya diaktifkan, lalu kemudian ekstrak filenya kan, file slimnya, baru nanti buat database di Flex sampai yang lain-lain. Kemudian selesai itu baru buat database sudah selesai, ya tinggal kita aktifkan. Buka nanti dua, opak sudah muncul, satu lagi muncul yang pengolahan. Kalau pengolahan sudah muncul, bakal anggap selesai. Artinya kan nanti tinggal jalankan aja. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, semuanya belum ada sum PP-nya. Jadi ini bakal lihat dulu satu-satu. Kalau yang ada, remove dulu. Ya, remove duluan. Jadi kita nanti silakan dari awal
install sampai dulu, kemudian aktifkan, baru ekstrak gitu ya, tahapan tadi kan. Kalau salah balik lagi, salah balik lagi sampai bisa ya. Yang sudah bisa berarti udah selesai. Oke, itu saja untuk yang bisa sudah. Kita langsung ke praktek ya. Silakan buka laptopnya ya. Laptopnya Bapak cek satu-satu yang sampingnya dulu. Coba saya Kami biasa. Boleh, silakan di posisinya ya. Ya. Oke, coba Bapak cek satu-satu ya. Ini baru ngidupin ya. Oke, ini yang sudah hidup siapa nih? Niar, Pak. Niar, coba cek C mana C? Ini, Pak. C, klik Ini, Pak. Ini. Tadi kok pendatang. C. Oh sudah ya, oke. Belum ada. Oke, Niar sudah oke. Ini mana? Drip C. Ini, Pak. Dari C, Pak. C mana? Ini, Pak. Itu sudah C, sebelah sini. Sudah di C. Oke. Itu apa tuh? Ini slim sama Ini kalimat apa tuh? ini, Pak. Hah? Oh, Pak, ini kayaknya file kawan yang pernah pakai sebelumnya, Pak. Sampai P bukan itu? Bukan ya? Tulisannya apa? Bukan, Pak. Bukan ya? Oke. Apa tadi? Nama filenya apa? Yes. Yes. Oh, yang. Oke. Ini Ya sudah ada Pak, tapi letaknya di musik ini ya. belum itu. Coba lihat C. Oh C. Nah. Belum. Oke ya. Berarti ini Niar, ini siapa? Rizka, Pak. Rizka oke, ini Wela Pak. Bella oke, ini Fitri, Pak. C. Mana huruf yang C-nya? Ini Klik C. di sini. Lihat ke bawah. Ke bawah. Enggak, back. C, bawah. Nah, sudah ada sampai P itu. Dari remove dulu ya. Coba buka sampai P-nya. Nggak bisa ini yang ini, Pak. Buka, klik. Iya. Jadi installnya remove-nya di sini. Start. Control panel. Program mana program? Iya, klik. Nah, mana sampai P-nya? Di remove dulu ya. Yang dari Bapak sudah di download? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, klik. Ya, betul itu. Uninstall ya. Nah, klik. Oke. Bisa di-remove itu? Enggak, belum di-remove tadi ya? Yes, tetap apa tadi? Ini kan, Pak. Uninstall ya. Tadi tetap mana aja? Sebelahnya? Itu remove dulu ya. Nah, oleh blokir tetap jalankan. Ya. Berjalan dah itu, bentar ya. Ini mana lihat C? Ini, Pak, C. C. Iya, belum ada. Oke, berarti punya siapa nih yang ada? Ini siapa namanya? Fitri, Pak. Fitri. Kemarin udah di atas, Pak. Oke. Uninstall bisa di-uninstall. Oke. Mungkin sudah ada di situ ini belum? Ada di remove. Coba Pak, Remove dulu ya. nggak tahu. Di sini. Ya, atau dari situ ya. Ada tulisan uninstall. Remove dulu ya. Gak apa-apa sambil berjalan. Ini punya. Ini siapa nih? Ada Pak lagi di Ini lihat C, lihat C. Di C aja lah nyaruhnya. Belum ada ya? Oke. Filenya sudah dapat mana? Ini Pak. Sudah ini. Slim. Ini belum diekstrak ini. Yang dari bawah mana? Bapak. Itu English yang dari Bapak yang mana? Ini slim Pak. Sampai P-nya mana? Itu sampai P-nya ya? Ini sampai P. Ini sampai P-nya. Coba silakan install sampai P-nya. Di C aja ya. Ya. Install, oke. Berjalan. Install. Ini juga install sampai P ya? Bukan ya, sampai P-nya. Oke. Itu yang download itu ya? Bisa dia, sudah. Yes. Yes,
Silakan ini juga install. Iya Pak. Ke C ya. Ini install juga. Ini juga. Baca itu udah tunggu pusing ada dari sini udah tunggu pusing. Nggak bisa? Ini. Iya iya, yang apa ya? Ya nggak apa-apa ya. Sekalian walaupun ini sifatnya ujian, tapi Bapak anggap sambil ini aja ya, biar apa nginget aja. Jadi kalau pas nanti satu saat nginstal di perpustakaan, ini anggaplah samping ujian juga sambil memahamkan lagi ya. Pak. Udah install aja langsung ya. Ini remove apa install? Uninstall. Uninstall ya. Ini Ini kan Pak Iya. sudah di-download tapi diletakkan di folder musik. ya nggak apa-apa. Buka aja. Iya. Kok nggak bisa ya Pak? Klik, enter, Nggak bisa Pak. enter. Tuh, ya. Terus ini Pak? Cancel dulu. Silang. Tuh yang bawah ya. Yang ini Pak? Ya. Di rumah ada yang pernah nyoba enggak? Ya coba. Yes ya. Yes. Oh, yes ya Pak. Pindahkan dulu itu. Nah, tuh, berjalan tuh ya. Jadi kalau sudah bisa pun nanti di remove lagi kan, karena kita nanti biar bisa. Nah yes itu ya. Oke. Ini uninstall nggak apa-apa, hampir ya. Ini terus belum install? Ya klik lah. Bisa sekarang Pak. Ya. Sampai berhasil sampai pin-nya ya. Nah, kalau sudah uninstall siapa tuh? Fitri Pak. Fitri tinggal install kembali ya. Klik sekali lagi. Sudah. Enter tuh. Lagi jalan Pak. Masih ada? Mana yang C-nya dulu nih, lihat. C. Udah ada C Pak. Iya. Sudah ada, masih ada eksternal ke bawah. Itu masih ada, punya siapa tuh? Tuh di bawah. Nih sampai pindah, coba delete. Delete. Simpannya di C ya Pak. Iya. Delete itu bisa nggak? Lihat Pak. Delete. Ini udah lama sama Pak. Harusnya di uninstall tadi sudah hilang tuh. Ini kayak gini kan. Ya ini udah berjalan ya. Udah. Tadi uninstall sudah selesai? Udah oke? Udah Pak. Ya nggak apa-apa, tunggu sambil berjalan ya. Ini sudah install semua ya? Lagi nginstal Pak. Oke ya. Oke, kalau sudah berarti langkah lihat catatannya ya. Boleh silakan lihat catatan, boleh. Langkah selanjutnya berarti aktifkan ya. Iya. Aktifkan silakan, kemudian ekstrak filenya atau ikutilah langkahnya sampai pokoknya sampai berhasil ya. Itu bisa diaktifkan ya. Ini sih. Ini sini. Sampai start kemudian di minimize ya. Ini sudah. Kontrol examnya ya dilihat di. Ini udah Pak. Ya aktifkan ya. Sudah aktif ya. Itu masih silang apa itu? Oh iya Pak. Lihat di C, kemudian di sampai P ada kontrol exam ya. Klik yang itu nanti diaktifkan. Selesai itu ya? Oke, ya. Pak kalau sudah diaktifkan, Sudah diaktifkan ekstrak ya berarti kan? Lihat catatannya, lihat itunya, panduannya. Tinggal apa lagi? Ekstrak streamnya ya? swingnya Pak Ya. di ekstrak ya Pak. Ekstrak streamnya kemana? Di atas Kemana ekstraknya? Coba. Ke C, ke terus? sampai kesan ke hati Dok. Ya, ke HTDoc ya. Jangan salah naruh. Catatannya mana? Ini catatannya mana? Oh ini ya Allah. Ya. Tinggal ikut itu aja. Ekstrak. Basin. Oh di ekstrak. Tidak apa-apa, awalnya kita mungkin ikut-ikut catatan ya. Nanti lama-lama sudah ke ini kita ya. Apa?
Sudah salah maju pun kita bisa mundur lagi itu. Ya silakan ya sampai ekstrak selesai. Jadi terakhirnya sampai bisa membuka opak sama membuka di pengolahan di admin itu ya, pengolahan itu udah selesai itu. Ini berarti sudah tahap exam sudah selesai semua ya? Sudah Pak. Ya tinggal ekstrak sama nanti buat database. Coba Nabrali yang C-nya lihat di mana anunya tadi ekstraknya ya. C ke SAM terus ke Hatidok Hatidok terus mana perpustakaan 1 2 3 oke ya. Oke silakan ke buat database ya. Oke Nabrali sudah berjalan situ. Ini masih install exam. Ini mana lihat C-nya? C tadi. C ya itu ya. Hatidok perpustakaan. Nah, silakan buka ini apa? Ya, localhost PHP MyAdmin ya. Dari anu aja, dari localhost dulu. Localhost coba. Kalau alamatnya tidak alamatnya tidak jangan yang itu yang PHP MyAdmin. Kalau alamatnya tidak ini dia tidak akan terdetek ya. Nah dari sini ya buat database-nya. Database baru gimana database basis datanya buat ya kan ya. Ingat ya anunya apa di situ. Nah, klik nama basis datanya apa, perpustakaan apa ya, perpustakaan aja ya, biar mudah lah. Mungkin bisa nanti dibuat apa. Nah, yang di sini klik yang berapa klik lah. Ya, pilih yang paling atas. Nah, itu yang 8 nomor 3 tuh. Up, bawah lagi. Nah, yang itu aja. Oke, terus buat klik di perpustakaan itu sudah ya. Privilege ya. Privilege itu kalau bahasa Indonesianya hak akses ya. Add baru ya. Ya dibuat di atasnya, dibuat baru lagi anunya ya. Ya dibuat apa namanya di situ. Pak, perpustakaan aja. ini kan sudah di-kopas di Hatidok ya Pak ya? Mana? Hatidok? Ini sudah Pak. Apa namanya? Nadifa Libya. Tapi kok Nadifa Libya jangan ada spasi ya. Oh. Tidak bisa Berarti kedetek. gimana, Pak? Apa Ya. saja lagi ya Pak ya? Buat perpustakaan aja yang mudah. Nanti kalau sudah bisa pakai nama lainnya. Perpustakaan, terus bawahnya itu lokal. Jadikan ke lokal. Mana? Sebelah sini, klik sebelah. Lokal ya. Nah, baru itu dan nama perpustakaan aja lah ya yang itu ya. Harusnya beda-beda itu, tapi tidak apa. Yang penting bawahnya agak perpustakaan ya. Perpustakaan, kemudian ke bawah. Ke bawah ada usah itu, contreng ya. All. Terus buat. Berhasil dah. Kirim ya, kirim. Kalau berhasil dia apa tuh? Perpustakaan, localhost. Kenapa tuh kalimatnya? Akun pengguna perpustakaan. Never apa tuh? Itu tanda merah apa nih? Create laser perpustakaan. Penggunaan kamu telah ditambah ya sudah. Coba buat itunya apa? Udah dikirim tadi ya? Nah, tinggal ya itu coba perpustakaan bisa nggak? Ya localhost perpustakaan. Langkahnya ya. Ikuti langkah ini ya. Enter. Kalau berhasil, nah, berarti kan masih ada yang salah itu anunya.
Itu ada tanda merah itu ada apa itu? Perpustakaan. Udah dikirim belum? Sudah. Hah? Kirim sudah? Nah, itu sudah baru ya. Oh, ada 2 flag apa tuh? Ya coba. Anu apa? Di refresh yang itu. Itu sudah berhasil itu sebenarnya. Tinggal tadi salah apa enggak itunya? Nah, itu udah berhasil tuh. Siapa tuh? Ranisa Putri, Pak. Nah, Ranisa Putrinya sudah berhasil. Tinggal coba ini apa? Masuk ke admin, ke admin apa? Ke pengolahan. Tanda tanya terus apa itu? Ada kan ananya? Hah? Ada sama dengan tanda tangan sama dengan login. Oh iya, Pak. Udah ya? Kalau itu berhasil berarti sudah nih. Siapa nih? Siapa namanya? Ranisa Putri, Pak. Ya, ini sudah sampai ke opak. Ujungnya jadi apa? Di tanda tanya kan, Pak? Tanda tanya apa? Ada loginnya ya? Sama dengan di mana? B sama dengan Ntar kalau berhasil itu muncul. Nah, tinggal buat ini paspornya. Tadi apa namanya? Perpustakaan ya? Oh iya, perpustakaan, Pak. Perpustakaan bawahnya admin biasanya. Tapi tadi bisa namanya perpus. Nah, coba dulu. Perpus apa perpustakaan? Ya, ini nama usernya perpus, passwordnya juga perpus. Coba dulu. Kalau tidak bisa, oke. Oke kan itu. Back. Coba passwordnya admin. Perpus passwordnya admin. Kalau tidak bisa berarti ngulang lagi dari anu. Terus, oke. Coba lihat ininya. Apa? C-nya lihat C. Oh iya, Pak, yang itu belum diganti, jadi install itu, Pak. Ya, install kasih tanda underscore ya. Nah, iya. Coba dulu itu. Tapi sebenarnya tidak pengaruh itu. Iya. Password, tinggal password. Passwordnya yang ingat tadi apa? Aku lupa password. Perpustakaan apa perpus tadi? Perpus, Pak, passwordnya. Huruf besar apa huruf kecil? Admin enggak? Hah? Admin. Iya, tapi tadi diganti jadi password. Kalau dia diganti perpus admin. Kalau dia diganti ya coba perpus ingat P kecil apa besar? Mana yang sudah tadi? Ini? Ya, jadi nginstal ekstrak saja ya? Ganti nama, Pak. Ya boleh. Perpustakaan. Ini sudah sampai kemana? Aku lupa password tadi, Pak. Lala install tapi pas di ininya lupa password. Cuman ini, Pak. Ekstrak ulang lagi kan? Ya sudah. Oke. Belum ada yang berhasil ya. Itu coba perpustakaan tadi. Hah? Namanya nggak bisa. Sudah ada berarti ya? Sudah ada. Perpustakaan Niar itu apa itu perpustakaan Niar? Dia tidak sama itunya. Ini ya? Siapa namanya? Ranisa Putri. Nur Anissa Putri. Nah, ini sudah berhasil sampai library ya? Berarti passwordnya apa tadi? Passwordnya tadi Perpus admin. Iya. Huruf kecil semua ya? Iya. Oke, Anissa selesai. Apa? Nur Ranisa Putri, Pak. Nur Anissa Putri selesai. Nah, Frialdi sudah ya? Sudah. Sudah di bibliografinya udah ini ya? Ini input buku. Passwordnya apa tadi? Passwordnya tadi admin, Pak. Admin saja ya? Berarti udah dirubah. Oke, berhasil ya? Muhammad. Coba terus namanya. Berarti 2 orang yang sudah ya? Ya, sudah. 2 ya. Oke, 2 orang udah selesai. Oke, ini tinggal ini apa? Install lagi? Ekstraknya, Pak. Ekstrak ya. Ke PHP admin lagi. Ini. Langsung ke perpustakaan aja. Ke localhost apa tadi namanya? Perpustakaan.
Tadi sudah di rename belum yang itu ya di HTDoc-nya? Perpustakaan juga? Sudah dirimin Pak. Perpustakaan Niar itu. Nah, salah. Jadi di sananya juga harus perpustakaan Niar. Di mana Pak? Yang waktu membuat database-nya. Iya Pak, sudah Niarubah juga. Ya sudah, berarti perpustakaan Niar coba. Nah ini Pak ya. Itu perpustakaan Niar. Telah terdaftar Pak. Perpustakaan Niar sudah ya sudah. Sudah Pak. Oh, ini Terus contreng ke bawah sudah itu. Itu enggak usah lagi nggak apa-apa itu. Ke bawah. Contreng sudah kirim ya? kirim. Kirim sudah tadi. Oh itu apa? Suruh minta diisi ya? Iya minta diisi. Telah terdaftar. Sudah tadi berarti. Sudah terdaftar. Sudah. Jadi gimana Pak? Ya sudah kalau sudah perpustakaan Niar. Nah di sininya perpustakaan Niar juga nih. Oh iya. Ya, rename aja. Rename-nya dari sana, dari C. Dari C HTDoc. Makanya harus sama dia. Kalau Niar semua. Terus HTDoc di MySQL data. MySQL sampai P ke MySQL tuh. Terus data. Nah itu perpustakaan perpustakaan Niar ya. Ini Wela berhasil ya. Iya Pak. Passwordnya apa? Perpustakaan. Admin ya. Iya. Ya kayak Wela sudah berhasil. Ini tulis namanya. Hah? Itu sudah Andre. Ini Andre sudah. Sudah Pak. Oke, passwordnya apa? Admin. Admin. Oke. Catat ya nama Andre juga catat sekalian. Nomor 4. Tinggal 2 orang lagi ya. Nah, sesuai kriteria yang dapat itu masuk di situ tuh. Sudah 4 orang ya? Buka baru lagi Pak ini lokal-lokalnya. Iya. Dia dihapus saja dah. Sudah diaktifkan itu ya? Sudah ya? Oke. Ya, Andre sudah. Terus apa lagi? Ini sudah? Itu kenapa? Ini kan ada. Lokal ya? Nah, itu ada. Ini lah itu tadi. Ganti. Tinggal 3 orang lagi ya? Tadi kau namui di awal apa? Ini perpustakaan itu. Itu Nafreldi bisa English Late ya? Ya sudah. Berarti dua-duanya bisa ya? Ya sudah. Create lah. Buat dulu nama itunya. Ya. Perpustakaan. Nah, itu jangan klik yang itu. P-nya besar. Nah itulah mungkin yang itu ya. Bener lah. Klik aja. Buat baru aja. Perpustakaan ya. Iya, jangan P yang besar ya. Tidak terdetek deh. Nah ini berhasil siapa nih? Siapa berhasil tuh? Ini Nadir Pak. Nah, coba ini itu opaknya sekarang ininya apa? Pengolahannya. Sudah tadi, P-nya besar apa kecil? Kecil Pak. Ya, privilege. Nah, buat new. Opaknya berhasil ya? Apa? Login masuk ada ini. Ini udah perpustakaan kan Pak? Ya, perpustakaan. Klik perpustakaan sudah tuh. Berhasil ya? Siapa? Berhasil Pak, Rizka. Nah, terus namanya? Ya. Terus mana? Ini udah Pak. Itunya di lokal ya, perpustakaan. Ini di lokal. Itu perpustakaannya buat dulu. P-nya kecil. Kalau susah perpustakaan lagi, tulis nama cowoknya lah. Biar susah, biar bisa. Tidak bisa, ada nama cowoknya. Ini sudah kau masuki. Perpustakaan. Terus Di sini huruf kecil semua ya. Tadi itu huruf besar kayaknya. Contreng. Ini sudah berhasil nih. Belum Pak, namanya nggak bisa. Nama apa yang tidak bisa? Nama ini ya Pak. Ganti nama lain, nama cowoknya coba buat. Tidak bisa perpustakaan. Go. Go ya. Nah, masih Pak. SQL query edit. Kenapa dia ini? Lokal sudah. Itu kenapa tuh? Mana atasnya? Sama Username-nya apa? Perpustakaan. Di refresh aja, refresh. ini Pak. Ya. Klik di perpustakaan, coba sekali lagi.
Itu kayaknya sudah ada yang otomatis itu ya. Coba privilege tuh. Ulang lagi sekali lagi. Iya. Soalnya ini ada kau LA kan. Nah, coba lihat mana tadi. Ke tadi nah yang ini kan. Nah. Contrang enggak? Ya coba aja kalau anu nanti dia nulis buat perpustakaan apa perpus ya. Di situ yang jadi permasalahannya ya. Ini perpustakaan. Ini sudah ya, tinggal 2 orang lagi kan? Itu dia bintang-bintang lagi apa? Perpus apa perpustakaan ya? Iya, perpus ya. Sama. Ini dari tadi muter-muter di situ lah. Iya, Pak. Coba. Saya pada lupa. Masih tak. Berarti kalau dibuka pun tidak berhasil itu ya? Coba buat localhost perpustakaan. Ya, di atas localhost perpustakaan masih error ya itunya ya. Coba yang mirip kan sampai MySQL coba di file. Uji. Slimnya bermasalah dah itu. Iya, ganti loh. Slimnya belum kau ganti. Namanya. Kau ganti kau. Sudah kayaknya ya. Sudah? Belum Pak. Ini terus. Iya ganti. Enggak. Itu bukan di situ tuh benar itu. Mana di seksam? Di SAM. Ya disam kan ini. Bukan itu. Sama HTDoc mana? Sudah itu. Belum Pak. Belum. Nah, iya itulah yang Perpustakaan. Kau nih bisa. coba lihat ya udah perpustakaan. Jangan-jangan satuan tuh coba lihat perpustakaan itu buka. Ya sudah oke. Coba balik lagi ke itu. Yang ini. Refresh saja. Atau ulang lagi lah buat. Nah ya, buat ulang lagi aja. Perpustakaan. Pak, sudah bisa. Udah bisa ya? Siapa namanya? Niat. Nah, coba tulis itu. Tuh, ke kertasnya tuh. Oh, di kertas. Mana penanya tadi? Ini nih. Bisa? Kenapa muter lagi ke situ? Lupa tadi alamat itunya ya. Alamat sampai P-nya. Tinggal 1 orang lagi ya. Ya Pak Fitri ini nolongin. Fitri. Tulis ke habis itu. Belum selesai tapi ya. Belum selesai nih. Selesaikan dulu. Ya. Dibuat apa? Fitri ya, buat apa localhostnya kan? Localhost. Perpustakaan apa perpus? Perpustakaan. Ini kan lokal. Tidak tulis localhost garis miring perpustakaan. Oh iya, garis miringnya agak ini tuh. Garis miring perpustakaan ya? Pijat itu dapat Fitri. Perpustakaan. Oke, perpustakaan ya. Udah, enter. Udah selesai ya, ini tinggal menampilkan itu aja kan? Udah ya, mudah-mudahan bisa semua kok ini cuman terus sama dengan klik itu di mana tuh perpustakaan masuk ke adminnya. Ini contohnya apa tuh? Perpustakaan garis miring apa tuh? Admin. Coba ikuti langkahnya, samakan aja kalau lupa kan. Perpustakaan admin, jangan di ya admin. Nah, M-nya keyboardnya susah. KTM. Nah, ada KTM-nya. Itu pakai. Keyboardnya ini. Pakai apa? M-nya. Nih sudah ada nih muncul nih mana tuh? Itu iya. Iya kan? Iya. Ini Nah ya. Bener tuh. bukan yang bawah. Yang bawah visitor tuh. Rubah apa ya? Hapus web visitornya. Seperti ini. Nah, situ up B tadi bener. Z. Nah, berubah login, situ. Iya lagi. Bagian. Klik, iya. Jangan dihapus tapi itu. Iya. Login. Pijat 2 kali tekan. Tekan. Nah, hapus dulu, login. Visitornya jadi mana? Login. Iya. Enter. Nah, nyari M-nya. Coba deh. Nah, itu Pak. Itu bener. Admin PHP. Itu Bapak Home kan. Ulang lagi dia itunya. Enter lagi. Enter lagi. Ya. Klik dulu. Klik dulu. Nah, enter. Enter ya. Ya.
Ada yang salah itu perpustakaan, admin, indeks, sama tidak dengan ini? Alamatnya, yang penting alamatnya tuh. Indeks data login nggak Pak? Langsung indeks. Indeks login. Hah? Oh enggak, ini sebelumnya. Back lagi. Itu sudah jadi ya. Nah, PHP. Nah, member, indeks, titik apa tuh? Nah, di sini kan. Nah, dari sini aja tuh. Buka admin langsung. Coba ini. Nah, coba. Login. Ya, coba. Bisa ya? Udah, berhasil lah ya? Udah selesai semua berarti ya? Ya. Ya. Oke. Silakan tinggal nunggu nilainya nanti ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.